Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tema adzkar wal adiyah, ya, doa-doa, zikir-zikir dan doa-doa. Dan pada pertemuan atau pelajaran kali ini kita akan membahas tentang hakikat doa serta adab-adab berdoa. Pertama adalah hakikat doa, ya. Ad-du'a huwa hakikatul ibadah. Doa itu sebenarnya adalah hakikat daripada ibadah, ya. Wa izharu li akhassi ma'alimiha lima fihi minal luju' wal inkisar baina yadayillah. Ya, doa itu merupakan sesuatu yang menampakkan, ya, sesuatu yang betul-betul menunjukkan kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah betul-betul kembali luju', ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, Allah berfirman, Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku sombong, ya, yang angkuh terhadap beribadah kepadaku, di antaranya adalah berdoa. Ya, sebagian para mufassir mengatakan an ibadati di sini artinya adalah doa. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, orang-orang yang enggan, yang angkuh, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ancaman, ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan memberikan janji kepada kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa maka Allah tidak akan menolak doa tersebut. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim, ya, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah yang maha hidup lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah akan merasa malu, ya, apabila ada seorang hamba mengangkatkan kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tolak permohonan tersebut, ya. Maka ini merupakan dalil bahwasanya setiap doa tersebut pasti akan Allah terima, ya. Hanya saja memang apakah setiap orang yang berdoa kemudian akan diterima, akan dikabulkan doa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya pengkabulan doa tersebut dia bisa menjadi 3 macam, ya. Namun kaidah dasarnya adalah setiap doa yang kita ajukan, kita pohonkan kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa tersebut, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila seseorang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dari hamba-hambaku tentang aku, katakanlah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun, ya. Apabila seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak dicampuri dengan dosa-dosa, ya, wala qati'ata rahim, dan bukan doa yang dipinta untuk memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, kecuali Allah akan ijabahkan doa tersebut dengan tiga bentuk, ya. Imma an tu'ajjal lahu da'watahu, ya. Bisa saja doa itu dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta, ya, secara segera, dengan sesegera mungkin. Atau wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau doa tersebut disimpan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pahala
ya, dijadikan simpanan pada hari kiamat nanti yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, misalnya kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, dan sesuatu yang kita minta tadi bukan untuk memutuskan tali silaturahim, bukan pula mengandung doa-doa yang kezaliman, doa-doa yang mengandung dosa, maka doa tersebut bisa jadi Allah pertama kabulkan secara langsung, atau Allah tangguh dia pada hari kiamat, yang mana nanti doa tersebut akan menjadi penolong bagi kita dari api neraka. Wa imma an yusraf anhu aminas su mislaha. Atau yang ketiga, doa yang tadi diminta Allah ganti dengan sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari sesuatu yang buruk. Ya. Misalnya kalau dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suatu musibah, namun dengan doa yang dia bacakan tadi memang tidak dikabulkan permintaan yang dia minta, tapi ternyata musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak mengetahui semua itu. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kemungkinan inilah doa setiap muslim itu akan dikabulkan. Sehingga apabila kita mendapati doa yang kita inginkan, sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian kita dapatkan, jangan sampai kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Ya, bisa jadi keselamatan kita hari ini, ya bisa jadi kesehatan yang kita dapatkan hari ini adalah salah satu dari doa-doa kita yang dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui mana yang lebih kita butuhkan. Kemudian kita lanjutkan adalah adab-adab berdoa, ya, adab-adab berdoa, dan kalau seandainya nanti waktunya tidak cukup akan kita lanjutkan pada kajian selanjutnya. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita mustajab, agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berdoa betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita barengi dengan meminta kepada selain Allah. Fad-du'a ibadah. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la yajuz tasrifuhu li ghairillahi azza wa jalla. Dan ibadah itu tidak boleh, atau diharamkan untuk diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal hayyul la ilaha illahu fa'buduhu fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Ya. Allah adalah yang maha hidup, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan sebenar-benar ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi adab yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ikhlas di dalam berdoa agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an ya'zimad da'i fil mas'alah. Orang yang berdoa hendaknya betul-betul yakin, ya, betul-betul menanamkan azam bahwasanya doa dia akan diterima oleh Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kemudian memberikan pilihan kepada Allah, misalnya mengatakan, ya Allah kalau engkau mau berikanlah aku ini dan itu, misalnya begitu. Ya Allah kalau engkau berkehendak ampunilah aku. Ini tidak boleh. Ya, doa hendaknya dilakukan dengan keyakinan dan betul-betul berazam. Ya Allah ampunilah dosaku. Begitu ya. Wala yaqulu fihi insyaallah wa yatayaqqan al-ijabah ma huduril qalbi. Maka tak boleh dia mengatakan insyaallah dalam doa, dan juga harus menghadirkan keyakinan di dalam hati dengan sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berdoa, "falyazim al-mas'alah," maka hendaklah dia betul-betul mengazamkan permintaan tersebut. Wala yaqulanna, janganlah dia mengatakan, "Allahumma in syi'ta fa'atini," ya Allah jika engkau berkehendak berilah aku ini. Fa innahu la mustakrah lahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipaksa. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan jika engkau berkehendak, ada kesan pemaksaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang kedua. Adapun adab yang ketiga dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.